Nah, kita akan mengacak nih. Siapa sih yang akan bakal dapat hadiah tumbler eksklusif dan gelang dari Sintesis karena menjawab kuis di Netatreja. Oke? Ya, pemenang pertama adalah Oke, Roni Palalangan. Semangat dan selamat untuk Roni Palalangan. Oke. Sekarang kita keluarkan Roni Palalangannya. Kita putar kembali. 1, 2, 3. Ya, siapa yang akan dapat? Iya. Oke. Selamat kepada Belajar Otomotif. Kamu mendapat tumbler eksklusif dan gelang dari Sintesis. Oke, selanjutnya pemenang yang ketiga. Kita putar ya. 1, 2, 3. Iya. Selamat kepada Kang Suwardi. Kamu juga bisa mendapatkan tumbler eksklusif dan gelang dari Sintesis. Oke, pemenang selanjutnya. Ini yang keempat ya. Siapa diundi? Apakah Bapak Totok Effendi? Betul. Selamat kepada Bapak Totok Effendi. Kamu berhak mendapatkan tumbler dan gelang eksklusif dari Sintesis. Sekali lagi, ini merupakan pemenang yang terakhir untuk mendapatkan giveaway tumbler serta gelang eksklusif dari Sintesis. Oke, kita putar ya. 1, 2, 3. Ya, diputar. Ya. Oke, selamat kepada Bapak Steven Patrick karena Bapak mendapatkan gelang dan tumbler eksklusif dari Sintesis. Jangan lupa ya untuk dibawa gelangnya serta tumblernya ke tambang. Karena biar nggak usah nyampah, nggak bikin polusi, bisa dipakai selamanya dan Bapak mendapatkan jempol dari orang Enviro. Nah, selamat ya buat kamu yang memenangkan hadiah tumbler dan gelang eksklusif dari Sintesis. Nah, kalau kamu mempunyai pertanyaan-pertanyaan tentang K3, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Akan kita masukkan ke episode Netatreja selanjutnya. Bingung ngobrolin K3 pertambangan? Sama! Makanya dengerin di podcast ala Beats bersama saya Ardi di Netatreja. Netizen bertanya, trainer menjawab. Yaha! Ya, halo, semangat pagi. Ya, hari ini ya kita akan ada di podcast ya ke episode keempat ya dari Bipot ini sendiri. Nah, di sini podcast hari ini kita akan spesial banget ya karena kita akan kedatangan tamu dari Samburakat ya. Ada Pak Frankie. Halo Pak. Halo. Disapa dulu dong Pak. Ya, makasih sudah diundang di sini. Iya Pak. Untuk bicarakan terkait Wih, mantap. simper dan sebagainya. Siap. Terima kasih Pak Frankie, apa kabar Pak Frankie? Baik Pak Ardi. Sehat Pak. Sehat Pak Ardi. Udah ngopi belum Pak? Nah ini tadi pagi sudah. Oh belum. Di Pak di situ Pak. Iya makasih. Nah, ya ini kita tetap menjaga protokol kesehatan ya, yaitu social distancing ya. Karena bagaimanapun juga untuk memberikan edukasi kepada teman-teman, memberikan informasi kepada teman-teman, kita juga harus tetap menjalankan protokol kesehatannya juga seperti itu. Nah, mungkin perkenalan terlebih dahulu ya. Nama saya Ardianto. Ya, saya tahun kelahiran 95, jadi mungkin 24 tahun ya usia saya ya. Lalu yang ketiga posisi saya sebagai Learning Management System. Dan di sini kita akan ngomongin tentang tata cara berkendara unit light vehicle ya di pertambangan. Nah, tetapi saya Ardianto nggak punya simper sama sekali dan nggak pernah ngikutin training ataupun nggak pernah ngikutin asesmen. Nah, sedangkan
Bapak ini silakan Pak, bisa perkenalan Pak. Oke, baik. Terima kasih. Nama saya Frankie Kodowati. Panggil aja Frankie ya. Di sini saya sebagai set trainer. Jadi lebih banyak bicara terkait K3 dan juga bagaimana tata cara untuk membawa kendaraan yang benar. Dan berdasarkan pengalaman-pengalaman ya yang saya punya, coba nanti saya sharing. Dan juga di sini kalau tahun kelahiran ya. Jadi ini Pak Ardi ini kayaknya terlalu tua. Kalau saya ini terlalu muda, Pak. Kalau saya ini kelahiran milenial ya. Iya. Kelahirannya berapa, ini Pak? tahun 82, Pak. Jadi ini memang sudah cukup ya lumayan lah Itu umurnya. zaman-zaman bapak saya masih pacaran kali Pak. Mungkin saya sudah main kelereng belum jadi ya. Udah jadi. Nah Pak, pertanyaan Pak, kalau saya kan tadi kan nggak punya simper ya Pak, Ya. atau ngikutin training sama sekali saya nggak berani gitu Iya, Pak. Nah iya. kalau Bapak nih Pak, Bapak Jadi gini, kalau kami ini pengajar. pengajar ya Pak ya? Jadi kalau pengajar juga tentu harus menunjukkan juga hal yang benar buat pesertanya. Ya tentu harus punya juga. Iya, iya, Karena iya, iya. secara aturan sih kalau dilihat dari PSBB Ya. terkait dengan peraturan yang ada di PT Brokol, itu sebenarnya dikhususkan kalau orang yang belum punya simper, Ya. ya namanya baru mencari ya. Iya, iya, Itu iya. boleh asal didampingi oleh trainernya. Tapi bagaimana juga ya kalau umpama trainer mau membawakan juga, lalu nggak punya juga. Nggak lucu banget, Pak. Jadi nanti mau jadi contoh Nggak gimana lucu kan? banget, Pak. Nah, untuk itulah makanya Iya. ya saya sarankan dan kita mengikuti golden Iya, rule. betul, betul. Aturan golden nomor 2 terkait pengoperasian unit Iya, itu betul. wajib. Wajib ya. Bapak ya. Itu. Iya. Berarti Bapak Frankie ini berarti beliau ini yang mengajarkan ya teman-teman atau pekerja yang ada di area PT Brokol untuk bisa mendapatkan SIM perusahaan ya Pak, Betul atau sekali. simper ya Pak ya. Iya. Betul. Oke. Betul. Nah ini Pak, jadi kita nih ada sedikit permainan ya Pak ya, Ya. Pak Frankie. Jadi di sini kita nanti teman dari kameramen, halo kakak kameramen. Halo. Halo, ya. Nanti mereka itu akan mengajukan sebuah pernyataan, Pak. Pernyataan ke kita itu tentang mengenai berkendara di pertambangan ya, Pak ya. Nah, di sini aku ada dua cue card ya. Ada yang hijau, ada yang hijau ya. Dan ada yang merah. Di sini kalau misalkan Bapak Frankie setuju akan pernyataan yang diberikan oleh teman-teman ini, Bapak bisa angkat yang ini hijau. Kalau misalkan yang merah, apabila Bapak menyatakan tidak setuju seperti itu. Nah, Baik. setelah itu nanti kita bisa ini Pak adu argumentasi Pak gitu. Kenapa saya bisa menyatakan setuju tapi Bapak nggak menyatakan tidak menyatakan setuju gitu. Oke Pak ya? Ya. Oke. Langsung aja nih coba gimana yang pertama nih? Oke, terima kasih Pak Ardi. Ya. Apakah Bapak setuju mobil Matic boleh dipakai di tambang? Oke. Nah, Ya. Matic Kalau atau mobil tambang itu ya. kalau Ayo, Pak, kita bicara angkat dulu Pak. ya. 1, 2, 3. Oh, iya berarti sama ini. berarti Kasih sama. ke kamera. Siap. Kenapa Pak? Ya, oke. Kalau saya Pak gini, yang namanya mobil Matic ini kan sebenarnya sudah tidak perlu lagi kita berbicara namanya perpindahan transmission dan sebagainya. Jadi secara otomatis dia akan menjadi sendiri, putaran gearnya akan mengikuti daripada sesuai dengan gas tekanan kita. Betul. Sehingga nanti ini ada hubungannya terkait dengan pada saat kita di lapangan. Kalau bicara tambang. Iya. Nah, jadi kalau umpama kita bicara di tambang dengan medan yang tidak sesuai, ya sebenarnya bahasanya bukan tidak bisa, tetap bisa. Tetapi dibanding dengan manual, tentunya harus ada perbandingan, akan lebih tepat untuk masa transmisi di mana yang baik saya gunakan. Jadi tidak akan salah untuk bicara penempatan transmisi. Sedangkan kalau bicara Matic, apa yang sudah ada di situ saya gas-gas itu juga ya kayak apa akselerasinya tidak sesuai. Jadi tentunya kalau menurut saya sebaiknya sih kalau untuk bicara tambang bukan tidak bisa Matic, bisa, tetapi lebih baiknya kita menggunakan manual. Sehingga untuk apa dari saya daya kerja mesin dan sebagainya itu akan jauh lebih optimal dengan kita menggunakan manual. Karena kita yang menentukan, menyesuaikan. Kalau umpama di sini daerahnya berlumpur dan sebagainya, nah tentunya saya harus ambil tindakan apa nih? Nah sehingga tidak salah pada saat mengambil keputusan untuk apakah saya harus tetap pada tekanan sekian ataukah saya harus memindahkan gearnya karena berbicara medan. Sehingga di situ dilihatnya Beda-beda ya Pak ya. Beda-beda tentunya. Aku juga benar Pak, sama sih Pak, setuju juga sih Pak. Sebenarnya saya ya nggak, kalau misalkan
apa namanya, ngendarain mobil di tambang nggak pernah Pak. Iyalah, nggak punya sifat juga nggak boleh gitu kan. Tapi nah itu kalau misalkan kita bawa mobil sendiri kan, aku mengumpamakan kita kan banyak beda medan ya. Nah itu pun juga harus menggunakan transmisi yang beda-beda seperti itu. Aku samalah sama Pak Franky lah ininya, kurang lebih. Tapi mungkin saya coba tambah sedikit ya. Ini kan dari kebiasaan orang Pak. Ya. Kalau orang biasa bawa mobil metik, tentunya dia akan lebih nyaman. Nah, dengan betul metik Pak. itu. Betul Pak. Nah. Apalagi kalau misalnya aku di Jakarta nih Pak, pas Ya, transisi, aduh. betul. Kalau naik yang manual capek Pak. Iya. Karena perbedaannya sebenarnya kan kita bicara juga di kopling, Pak. Iya. Kalau itu kan tidak tanpa kopling, jadi sehingga kalau Bapak yang di Jakarta cocok, Iya. tidak akan pegal kaki kiri kita ini kan. Betul, Namanya ini menahan terus tengah kopling, betul, main berhenti. Tapi kalau kita bicara di tambang ya memang tidak ada alasan untuk hal itu dan memang kita membutuhkan kondisi yang lebih ya namanya tambang ekstrim ya. Iya, Kita tidak akan tahu kondisinya gimana. Tiba-tiba hujan dan sebagainya, saya harus ambil keputusan apa di situ. Nah, kalau bicara metik ya sebenarnya bisa juga, tetapi ya karena sudah confident dengan akselerasi yang ada sehingga kita lupa bahwa kita harus memindahkan untuk lebih turunkan gearnya kah atau apa dan sebagainya. Mungkin itu sih Pandangannya Pak ya. Memang lebih saintifik dan lebih pintar ini bukan Bapak itu. Ini Bapaknya terlihat sekali ya mana orang yang nggak pernah ikut training simmer sama orang yang memang belum malah ngajar simmer gitu ya Pak ya. Ini baru satu pernyataan Pak. Saya malu Pak ini. Oke, langsung pernyataan yang kedua Kakak, apa tuh? Ya, untuk yang kedua, biasanya kalau kita naik mobil itu dengerin musik ya Pak? Ya. Iya kan? Pertanyaan pertamanya adalah, boleh nggak sih kita dengerin musik di tambang? Kedua, kalaupun boleh, dengerin musik jazz atau lagu slow untuk cocok yang buat nyetir Pak. Oke, pertama kita setuju apa enggak ya terkait dengerin musik Pak. Kalau misalnya kita lagi nyetir di tambang, gitu ya Pak ya. Oke Pak, boleh ini ya Pak ya. saya duluan ya atau Pak Ardi dulu? Kita bareng-bareng Pak nanti. Oke, bareng-bareng. Angkatnya bareng-bareng ya Pak. Oke, ya. ya. 1, 2, 3. Oh ya. Wah, ini sama juga ya. Iya. Nah, kalau aku duluan ya Pak. Iya, silakan Pak Ardi. Aku duluan ya Pak ya. Karena nggak tahu ya sebenarnya kalau di tambang sih sepertinya menurut aku ya Pak ya, dia tuh kanan kirinya itu kan mobil-mobil gede ya Pak, apa sih namanya, HD ya, HD itu kan aduh berisik Pak, dan kalau misalnya HD jalan itu kan batu-batu jatuh atau segala macam gitu kan, itu kan benar butuh pendengaran yang kuat ya Pak ya, pendengaran yang kuat dan sensitif juga. Jadi kalau misalkan kita ngendarain mobil tapi kita dengerin musik yang keras-keras ya, ini kronologinya keras-keras ya, itu mungkin kita nggak bisa dengar gitu. Dan juga ada radio ya Pak ya kalau di tambang ya, itu juga nggak bisa dengar, takutnya gitu. Ya. Nah, kalau Bapak? Saya setuju Pak ya, bagus analisanya Pak Ardi ini. Ya walaupun tidak pernah bawa tapi juga bisa menganalisa ya. Setidaknya saya tahu diri, mohon maaf. Ya betul. Tapi begini juga Pak, kenapa di setiap kendaraan disiapkan juga musik dan sebagainya. Itu, Pak. Ini juga Kenapa, kita Pak, perlu analisa di awal. Sebenarnya kan dibuat itu sebagai pelengkap untuk bagaimana setiap orang itu bisa merasa tidak jenuh lah dalam kendaraan. Apalagi kita tahu ini kita dalam box kotak loh. Ya, secara tidak langsung ini kita hanya dalam box kotak, sehingga kalau kita di dalam untuk berdiam diri dan sebagainya, ini kayaknya rasa apa ya. Jadi sehingga dibuatlah salah satu alat itu untuk menghibur sebenarnya. Tapi kalau untuk bicara terkait dengan kebutuhan untuk saya sebenarnya, apakah cocok saya menggunakan itu untuk di tambang, sebenarnya itu sebenarnya tidak benar juga. Karena kenapa? Karena sebenarnya mengganggu daripada untuk komunikasi. Karena kenapa? Kita tahu di brokol juga kan ini digunakan namanya alat ya, radio itu yang Pak Adi bilang tadi itu sebagai komunikasi. Betul, Pak. Boleh dibayangkan kalau umpama ada suara berbunyi lalu radio masuk, sehingga itu akan mengganggu juga sebenarnya Pak, terkait dengan apa yang kita dengar, pesan yang dari orang yang sampaikan dengan juga kita apa yang kita dengar. Ya sehingga saya sih setuju Pak bahwa sebenarnya itulah kalau dibahas dalam defensive driving ada namanya pengganggu. Ada namanya pengganggu. Di dalam ruangan kita. Karena itu yaitu suara-suara Pak. Jadi nanti itu dibilang namanya orang bilang ini pengganggu ataupun dibilang ini yang menutup ruang gerak kita lah. Itu baik dari pandangan maupun juga dari pendengaran kita. Salah satunya adalah musik juga. Sebenarnya musik juga bukan masalah asalkan juga diputar dengan yang wajar ya, volume yang wajar yang bisa mungkin cukup untuk didengar saja. Kalau misalnya saya dengerinnya pakai headset Pak, ya itu sebenarnya salah juga. Salah juga. Iya, karena gini, headset itu sebenarnya bukan masalah kecilnya, tapi betul-betul menutup.
Ya. Tapi kan saya kecil Pak dengerin. Iya, tapi kalau Bapak yang membawa kendaraan akan mengganggu konsentrasi juga kembali. Sehingga kalau umpama ada pesan radio apapun tidak terdengar karena kita kan langsung dengan musiknya. Sekalipun kecil betul Pak. Jadi kenapa alasannya di beberapa perusahaan pun juga Pak, yang saya lihat itu tidak diizinkan menggunakan headset di dalam kabin operator. Karena kenapa? Itu salah satu komunikasi. Nah, salah satu alat pendengar kita cuma telinga. Kalau itu terganggu ya sudah, tidak akan bisa kita berkomunikasi yang lain. Ya, kira-kira gambaran pandangannya sih seperti itu ya. Tapi kan nanti ini baik kondisi lapangan. Tapi kalau saya saran untuk semua itu sebaiknya tidak. Ya, lebih baik kalau saya ada teman kita berbicara, kita lebih baik mengobrol yang untuk hal-hal yang lebih baik lah daripada kita mendengarkan suara-suara yang lain akhirnya mengganggu konsentrasi kita. Karena bahasanya itu mengganggu preparation Pak. Preparation itu cara pandang kita. Karena kenapa? Fokus pada lagu, lupa apa yang dilihat. Nah, kira-kira ke situ sih sebenarnya. Wah, mantap ini. Iya. Oke, selanjutnya apa nih? Nah, nih Pak, lebih suka nyetir sendiri atau ada temannya? Gue senang nih. Ya. 1, 2, 3. Ya. Aduh, ini beda nih. Aku sama Pak Franky beda. Kebetulan pas ini beda aja nih. Beda. Ya enggak tahu juga ini kok saya pilih silang terus ya. Nah, aku setuju lebih enak sendiri. Driving sendiri. Ya, aku duluan kali ya Pak ya. Silakan. Karena gini Pak, tipenya aku itu Pak kalau misalkan nyetir ya Pak ya, saya nggak pernah nyetir di taman juga sih. Misalnya nyetir gitu Pak ya, saya tuh lebih senang sendiri. Kenapa? Karena saya tuh bisa lebih fokus Pak. Iya. Soalnya kalau misalnya ada orang di samping saya, ya begini Pak, jadinya ngobrol Pak. Ngobrol, habis itu jadinya malah nggak fokus gitu Pak. Nah apalagi kalau misalkan bawa ladies. Kalau itu lain lagi Pak. Bawa ladies itu loh Pak. Aduh. Itu bisa masalah itu. Itu masalah itu Pak. Aduh itu udah nggak ini Pak. Udah nggak fokus itu Pak. Ya. Tapi kenapa nggak fokus karena ada ladies, nggak usah saya ceritain di sini ya. Tadi saya kena SP seperti itu. Gitu sih Pak. Kenapa saya lebih mending nyetir sendiri ataupun ada orang tapi mereka tidur aja lah Pak. Gitu sih Pak. Betul. Gitu sih Pak. Nah kalau Bapak gimana Pak? Oke, jadi sebenarnya kenapa harus bareng? Ini secara kita bicara dasarnya lah ya. Artinya menurut saya kita perlu itu namanya juga jangan sendiri, ya ini baik kondisi juga ya. Kalau memang cuma sendiri itu beda. Tapi kan pertanyaannya apakah memilih untuk sendiri atau ada teman? Kalau saya lebih saran itu ada teman. Ada teman? Ya, apalagi kita bicara tambang Pak. Pertama begini Pak, yang namanya kita kondisi jalan tambang, itu ya kadang berbeda ya. Kadang ekstrim, kadang apa ya. Sehingga apa? Kadang kalau terjadi apa-apa di jalan, itu ada orang lain Pak yang bisa untuk membantu kita dibanding kita sendiri. Nah ini salah satu contoh lah. Umpama tiba-tiba di situ apa namanya ini lampu kita nih Pak. Mati gitu. Ya umpama itu tertutup lumpur dan sebagainya. Tapi kita harus pinggir ke jalan. Nah mungkin teman satu juga bisa bantu kita untuk pasang safety cone. Kita pun juga bisa fokus ke yang lain dan sebagainya. Jadi artinya tidak sendiri gitu loh. Dan ada pun masalah-masalah apa kita di jalan itu bisa ada yang membantu gitu loh. Ya dibanding kita umpama hanya sendiri ya. Jadi ambil keputusan pun agak sibuk, agak susah lah kita ambil keputusan. Betul. Lalu yang kedua sebenarnya gini Pak. Kalau sendiri itu kadang umpama karena kita bicara pekerjaan kita terlalu banyak dan akhirnya juga kita jalan sendiri terlalu jauh, jadi jenuh. Sehingga apa yang terjadi? Kadang kita fatigue. Nah itulah fungsi. Itu apa sih Pak? Fatigue itu sebenarnya capek. Gini Pak, kelelahan yang dimana mestinya ya kita itu sudah harus istirahat, tapi karena tuntutan pekerjaan kita harus terus melakukan sehingga ya itulah terjadilah fatigue yang dimana waktu tubuh kita bisa itu kelelahan, bisa ngantuk gitu ya Pak ya. Yang harus istirahat sebenarnya. Sehingga pada saat kita harus mengemudi karena sendiri, ya itu Pak terjadi kayak orang bilang itu melamun lah, termenung. Nah sehingga karena tidak ada teman lawan bicara, akhirnya ya kita hanya fokus terus pada apa yang kita lakukan. Nah sebaiknya itu ada teman yang satu untuk membantu kita ajak bicara, kita ajak diskusi, sehingga dia juga membuat kita itu tidak jadi tidak fatigue untuk hal seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Pak.
temannya cewek apa cowok Pak? Kalau itu ya baik kondisi pekerjaan. Iya. Kalau memang real kerjaan ya kita juga bicaranya. Kalau maupun wanita ya memang harus wanita. Tapi tidak boleh juga Pak. Kalau kita itu kan bicara harus pilih ya, nggak bisa juga. Yang namanya kita orang. Ya, apa aja. Yang penting ada teman lebih baik. Ya, yang penting teman lebih baik. Jangan aneh lah. Agak tahu nih habis ini gue selamat apa nggak nih pulang apa nih. Oke. Jadi memang kalau ada teman ya berdua itu malah lebih baik ya Pak ya. Oke. Namanya pekerjaan kita tidak tahu apa di jalan. Kalau ada teman satu itu jauh lebih baik untuk mengambil keputusan dibanding kitanya sendiri lah. Untuk itu sebenarnya. Neta Treja, netizen bertanya, trainer menjawab.